Kisah pria penggali kepiting. Diceritakan ada sepasang suami istri yang mempunyai anak berusia 12 tahun. Namun sang ibu telah meninggal dunia. Ayahnya bekerja sebagai pedagang. Mereka selalu berdagang bersama. Tetapi usaha mereka tidak berjalan baik, malah mereka semakin miskin. Lalu sang ayah meninggal dunia dan sang putra pun harus mengurus rumah sendiri. 5 hari setelah kepergiannya, sang ayah mendatangi putranya lewat mimpi dan memberi nasihat. Keadaanmu sangat malang dan aku sebagai ayah tidak mampu memberikan warisan apa-apa. Oleh karena itu, aku minta kau untuk pergi menggali kepiting di bawah gubuk yang ada di sisi timur laut rumah kita, lalu menjualnya setiap hari. Setiap pagi, saat matahari terbit, pergilah menggali. Jangan sampai kau melewatkannya. Pagi pun tiba, sang putra terbangun dan mengingat semua mimpinya. Ia lekas mengambil cangkul, berjalan menuju gubuk, lalu menggali dan menemukan kepiting seperti yang dikatakan ayahnya. Lalu dia membawa kepiting itu untuk dijual di pasar. Pisang, Paman, Bibi, ayo beli kepiting saya. Semuanya masih segar. Ayo beli. Bagaimana cara menjual itu? Aku juga ingin membelinya. Aku akan membeli beberapa untuk ponakanku. Dia pun mendapatkan uang lalu kembali pulang. Setiap pagi, hal yang sama ia lakukan. Menangkap kepiting, menjualnya di pasar, lalu pulang ke rumah. Paman, Bibi, ayo beli saya. Kayaknya setelah berjualan, ia pun pulang ke rumah. Di sebuah desa, terdapat keluarga yang memiliki banyak anak perempuan. Semuanya sudah menikah, kecuali si bungsu yang bernama Neang Pov. Dia adalah orang yang selalu menolak orang tuanya yang kaya ketika ingin menjodohkannya. Di lain hal, sang pria itu terus melakukan hal yang sama, yaitu menggali dan menjual kepiting di pasar. Suatu hari, Neang Pov yang melihat pria tersebut bertanya, "Hei kamu, mau bawa kepiting itu kemana?" Aku akan membawanya ke pasar untuk aku jual. Kalau begitu bolehkah aku membeli semua kepiting itu? Dengan senang hati. Jika begitu, aku tidak perlu repot-repot menjualnya di pasar. Kemudian semua kepiting itu pun dibeli Neang Pov. Mulai sekarang, kalau kau menangkap kepiting, kau tidak perlu menjualnya di pasar. Kau bisa jual semuanya padaku. Jadi mulai besok dan seterusnya, semua kepitingku akan kau beli. Terima kasih, Nona. Neang Pov jatuh cinta pada pria tersebut, namun dia tak mengenalnya, dan pria itu pun membawa uang hasil jualannya ke rumah. Lalu, setiap hari pria itu selalu menjual kepitingnya pada Neang Pov. Neang Pov terus membeli kepiting dari pria itu. Semakin hari, dia semakin jatuh cinta pada pria itu. Dia selalu berusaha mencari perhatiannya. "Kau pasti merasa lelah. Ini air untukmu, minumlah. Dan bawa nasi bungkus ini untuk kau makan saat di perjalanan." Terima kasih, Nona. Baiklah, sampai jumpa. Jika aku lihat dari perilakunya, sepertinya wanita itu mencintaiku. Benar ya, dia mencintaiku. Tapi aku hanyalah seorang pria miskin dan juga yatim piatu. Aku tak berani jatuh cinta. Salah satu kakak perempuannya melihat perilaku sang gadis kepada sang pria. Kemudian dia melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya yang kaya raya.
Ayah, aku melihat Neang Pov menunjukkan sikap perhatian kepada seorang pria penggali kepiting. Pria itu selalu menjual dagangannya di pasar ya. Dan dia selalu membeli semua dagangannya. Sepertinya dia mencintai pria tersebut. Aku tidak tahu cara memberitahunya, tapi dia tetap bersikeras dan malah terus membeli dagangannya. Ketika mendengar hal itu, orang tuanya sangat marah. Dia lekas memanggil Neang Pov lalu menasehatinya. Putriku, kenapa kau sangat keras kepala? Aku selalu membawakan calon pasangan yang kaya raya untukmu, namun kau selalu menolak. Kau malah menyukai seorang penjual kepiting yang miskin. Buatku kecewa. Keluar dari rumahku sekarang. Tinggallah dengan pria miskin itu. Aku tidak ingin kau ada di sini, bahkan menginjakan kaki di desa ini. Mulai sekarang, kau bukan lagi putriku. Oh, suamiku, tolong maafkan dia. Sang ibu sangat sedih dan tak ingin berpisah dengan putrinya. Lalu diam-diam dia membekali putrinya barang-barang yang berharga. Bawa ini sayang. Ada beberapa barang berharga untukmu agar kau tak kesulitan. Dan jaga dirimu baik-baik ya. Maafkan ibu. Selamat tinggal, Bu. Saat keadaan sudah membaik, aku akan datang untuk menemuimu lagi. Lalu gadis itu berdoa agar ibunya tetap dalam keadaan baik. Dia pun lekas pergi ke rumah sang pria dan menceritakan semua hal yang terjadi padanya. Pria itu mendengarkan dan merasa kasihan kepada Neang Pov. Aku hanyalah seorang pria miskin dan yatim piatu. Oleh karena itu, aku tidak bisa hidup bersamamu. Aku khawatir ayahmu yang kaya itu akan membunuhku. Aku tidak ingin kembali. Aku ingin hidup selamanya denganmu. Lalu, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Apapun yang kamu pikirkan, aku akan mengikutimu. Kalau begitu, kita harus pergi dari rumah ini dan tinggal di tempat lain, sehingga ayahmu tidak bisa menemukan kita. Saat pagi tiba, pria tersebut pergi menggali kepiting di tempat yang sama, lalu menjualnya dan membeli beberapa barang untuk perlengkapan istrinya beberapa hari ke depan. Karena Neang Pov adalah istri yang baik, dia selalu melayani suaminya dengan baik dan tidak pernah membuat masalah. Suatu malam, dia berbicara pada suaminya. Suamiku, mulai besok kau tidak perlu menggali kepiting lagi. Kita sudah punya uang dan kau bisa membeli apapun. Tidak istriku, aku masih ingin mengumpulkan uang. Aku tidak ingin berleha-leha. Suaminya tidak mau menuruti Neang Pov. Keesokan harinya, saat dia pergi untuk menggali kepiting, diam-diam Neang Pov mengikutinya. Neang Pov penasaran dengan tempat di mana suaminya menggali kepiting. Saat dia sudah mengetahui dengan jelas, dia kembali ke rumah. Sedangkan suaminya membawa kepiting secukupnya, lalu menjualnya di pasar dan membeli kebutuhan sehari-hari. Istriku, hari ini aku akan pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tolong jaga rumah dengan baik. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Sesaat setelah suaminya pergi mencari kayu, Neang Pov mengambil cangkul lalu menghancurkan tempat di mana suaminya menggali kepiting. Setelah selesai, dia kembali ke rumah dan memasak untuk makan malam bersama suaminya. Keesokan paginya, saat sang suami akan menggali kepiting, Tempatnya sudah dihancurkan. Mungkin ada seseorang datang ke sini. Ada cangkang kepiting besar. Ya aneh, bersih dan juga kering. Mungkin sudah lama dijemur. dia membawa cangkang kepiting itu dan menyimpannya di bawah rumah tanpa memberitahu istrinya. Neang Pov menjatuhkan 2 keping uang besar ke bawah. Uang tersebut jatuh tepat di cangkang kepiting, dan dia tidak memberitahu suaminya.
Besok pagi aku akan turun untuk mengambil kembali uang itu. Saat pagi tiba, dia turun ke bawah untuk mengambil uang yang terjatuh itu. Dia sangat terkejut karena uang yang terjatuh itu menjadi banyak. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Semalam aku mengambil uang untuk disimpan di brankas, lalu beberapa uang terjatuh. Aku tidak langsung mengambilnya, kupikir tidak akan ada orang yang tahu. Lagi pula jarak rumah kita sangat jauh dari orang lain, dan aku memutuskan untuk mengambilnya besok. Keesokan harinya ketika hendak mengambil uang itu, aku melihat cangkang kepiting besar yang berisikan banyak uang. Oleh karena itu, aku ingin menunjukkannya padamu. Oh, aku sangat senang kita mendapatkan uang sebanyak ini. Mulai besok, aku akan berhenti menggali kepiting. Iya suamiku, dengan begini kita akan selalu tercukupi. Setiap malam, mereka selalu menjatuhkan uang di cangkang kepiting itu. Keesokannya, mereka memeriksa uang tersebut dan uang tersebut menjadi banyak. Lalu mereka melakukan hal tersebut setiap hari. Jika mereka menjatuhkan uang, mereka akan mendapatkan banyak uang di keesokan harinya. Jika mereka menyimpan perhiasan, mereka akan mendapatkan banyak perhiasan di dalam cangkang kepiting tersebut. Pasangan tersebut melakukan hal ini selama setahun, sampai mereka menjadi kaya raya. Kita sudah banyak. Di mana kita akan menyimpan? Ayo kita menggali tanah, lalu kita simpan uangnya di sana. Sejak saat itulah mereka menemui orang tua Neang Pov yang kaya raya. Dan ketika tiba, kakak perempuannya lekas memarahi Neang Pov. Untuk apa kau kesini bersama suamimu yang miskin itu? Bukankah kau tahu bahwa ayah sudah tak mau lagi menganggapmu sebagai putrinya? Bahkan kau tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di desa ini. Cepat pergi! Kakak, tolong jangan membenciku. Aku kesini ingin menengok ayah dan ibu. Lagi pula, aku tidak bermaksud untuk meminta apapun. Aku juga tidak menginginkan kekayaanmu. Harta kami pun sudah banyak melebihi harta kekayaan yang kau miliki. Sombong sekali. Aku tidak percaya. Itu semua benar. Apa kau ingin bertaruh? Baik, apa taruhannya? Silahkan hitung semua kekayaanku. Tapi kau harus menghitungnya dalam waktu sehari. Jika berhasil, aku akan membagikan harta itu padamu. Tapi aku tak yakin kau bisa menyelesaikannya. Butuh waktu 2 atau lebih dari 3 hari. Kau tidak akan mampu menghitung semuanya. Baik, aku setuju. Jika kau berbohong, aku akan membunuhmu. Silahkan, kau bisa membuktikannya. Setelah itu, saudaranya menghitung semua kekayaan Neang Pov dari pagi hingga sore. Namun mereka tak kunjung usai. Pada akhirnya mereka pulang dan memberitahu orang tuanya. Neang Pov mengatakan kepada kami bahwa kekayaannya melimpah. Karena kami tidak percaya, jadi kami pergi ke rumahnya untuk menghitung kekayaan mereka. Dia mengatakan jika kita bisa menghitungnya dalam sehari, dia akan membagikan kekayaannya kepada kami. Dan kami mencoba menghitungnya dari pagi hingga sore. Namun kami tidak bisa menghitung semuanya. Jadi kami datang ke sini untuk memberitahu ayah dan ibu. Dari mana mereka mendapatkan kekayaan sebanyak itu? Detektor, cepat selidiki asal-usul harta mereka. Baik, Tuan. Lalu detektor tersebut memeriksa asal-usul dan kebenaran tentang harta itu. Setelah mendapat informasi, mereka kembali ke rumah ayah Neang Pov dan menceritakan semuanya. Sang ayah bahagia mendengar hal itu, lalu memerintahkan pelayan untuk memanggil anak dan menantunya. Anakku sayang, kembalilah untuk tinggal bersama kami lagi. Sang ayah pun menyiapkan banyak gerobak sapi dan kerbau untuk membawa harta kekayaan Neang Pov ke rumah. Setelah ayahnya meninggal dunia, Neang Pov dan suaminya menjadi orang terkaya di desa sesudah ayahnya. Jangan duduk di atas kayu busuk.